Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nel Autor dari kelas 105. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati dibagi atas 3 tingkatan, yaitu tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu tingkat genetik. Kita masuk yang pertama, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Tingkat gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Keanekaragaman tingkat gen juga disebut dengan varietas. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen pada anjing Shiba Inu, anjing Basset Hound, dan anjing Bulldog. Selanjutnya, yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies yaitu keanekaragaman yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya seperti kuda, zebra, dan keledai. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik maupun biotik lainnya. Keanekaragaman tingkat ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ke ekosistem darat dan ekosistem air. Kita masuk ke tingkat ekosistem darat. Pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem darat, banyak sekali kita menemukan bioma-bioma, dari mulai hutan hujan tropis, savana atau stepa, hutan gugur, hutan taiga, hutan tundra, dan gurun. Kita masuk pada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sekitar 200 hingga 450 cm kubik per tahun. Hutan ini memiliki rata-rata suhu 25 derajat Celcius dan didominasikan oleh tumbuhan Angiospermae seperti tanaman berbunga dan pohon besar. Savana atau stepa. Nah, curah hujan di savana ini sekitar 90 hingga 150 cm kubik per tahun. Suhu udaranya pun cenderung panas sepanjang tahunnya dan didominasikan oleh rerumputan yang diselingi oleh pepohonan. Hutan gugur. Hutan gugur ini curah hujannya sekitar 75-100 cm kubik per tahun. Hutan ini terdapat di negara 4 musim, serta dipenuhi pohon-pohon berdaun lebar dan rata yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Nah, kita lanjut hutan taiga. Hutan ini memiliki curah hujan sekitar 75-100 cm kubik per tahun. Perbedaannya antara suhu musim panas dan musim dingin pun cukup tinggi dan didominasikan tumbuhan berpolifer seperti pohon pinus. Tundra. Hutan tundra ini suhunya paling dingin. Suhunya sekitar minus 2 sampai 8 derajat Celcius. Hutan ini mendapatkan radiasi matahari yang sangat minim sekali. Nah, terakhir yaitu gurun. Curah hujan di gurun ini sekitar kurang dari 25 cm kubik per tahun. Evaporasi di gurun sangat tinggi dan didominasikan oleh pohon kaktus. Nah, kita ketahui kalau ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua, yaitu
ekosistem perairan tawar, dan ekosistem laut. Nah, kita masuk ke dalam ekosistem perairan tawar. Berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi dua, yaitu lentik atau tenang, seperti danau dan rawa, dan lotik atau mengalir, seperti sungai dan air terjun. Komponen abiotik perairan itu ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini menyerupai tumbuhan, contohnya seperti alga dan ganggang. Terus juga ada zooplankton. Zooplankton ini menyerupai hewan, contohnya seperti protozoa atau amuba, atau juga parameci permukaan. Kita masuk ke neuston. Neuston itu apa sih? Neuston itu organisme yang mengapung di atas air. Contohnya seperti serangga air dan teratai. Kedua, ada nekton. Nekton merupakan organisme yang berenang bebas. Contohnya seperti ikan dan kecebong. Ketiga, ada bentos. Bentos itu organisme yang berada di dasar air, seperti kepiting, udang air, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada perifiton. Perifiton ini organisme yang menempel di organisme lainnya, seperti siput dan keong. Kita ketahui yuk ciri-ciri ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki sanititas atau kadar air garam yang rendah. Cahaya yang masuk lebih sedikit atau penetrasi cahayanya sedikit dan dipengaruhi oleh iklim. Zona ekosistem air tawar tuh ada litoral. Litoral itu cahaya yang masuknya banyak. Ada limnetik, cahaya yang masuknya lebih sedikit, dan profundal, dasar perairan atau tidak ada masuknya cahaya sama sekali. Kita masuk pada ekosistem air laut. Berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, padang lamun, hutan mangrove, padang pasir, dan pantai batu. Ciri-ciri dari ekosistem laut itu, sanitasnya tinggi, penetrasi cahaya yang masuk banyak, tak dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, serta arus laut dipengaruhi oleh angin. Berdasarkan intensitas cahaya dibagi menjadi 3, yaitu fotik, cahaya yang masuknya banyak, disotik atau twilight, cahaya yang masuknya lebih sedikit, dan apotik, laut dalam atau tidak ada pencahayaan di dasar. Berdasarkan kedalaman laut dibagi menjadi 4, yaitu litoral, zona pasang surut di pesisir pantai, neotik, yaitu kedalaman kurang dari 200 meter, baltial, kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter, abyssal, yaitu kedalamannya lebih dari 2000 meter, dan palung, kedalamannya lebih dari 6000 meter. Kita masuk dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, serta tipe Australia. Kita masuk ke tipe asiatis. Yang pertama, tipe asiatis. Tipe asiatis ini wilayahnya meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Flora dan faunanya hampir sama dengan yang ditemui di Asia. Flora yang ditemukan heterogen, seperti lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan lainnya. Hewan endemik yang ditemukan di tipe asiatis ini adalah badak bercula 1, harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, pesut mahakam, dan lain-lain. Yang kedua adalah tipe peralihan. Tipe peralihan ini mencakupi wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Terdapat fauna tipe asiatis dan tipe australis juga di daerah peralihan. Flora di wilayah ini didominasikan oleh rempah-rempah seperti cengkeh,
pala, cendana, dan lain-lain. Hewan endemik yang ditemukan di tipe peralihan ini yaitu komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan lainnya. Yang terakhir, tipe australis. Tipe australis ini wilayahnya mencakup Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Karakteristik flora dan fauna ini menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Floranya di antara yaitu pohon sagu, pohon rasamala, eukaliptus, dan lain-lain. Fauna endemik di tipe australis antara lain burung cendrawasih, wallaby, kasuari, dan lain-lain. Baik, cukup sekian video pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.